Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindiana Berlian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi manajemen perubahan mengenai manajemen talenta. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu manajemen talenta. Jadi, talenta adalah keterampilan atau kapabilitas yang memungkinkan seseorang melakukan tugas tertentu. Talenta juga merupakan kumpulan kemampuan bakat alami seseorang, keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, sikap, karakter, dan dorongan untuk belajar dan bertumbuh. Sedangkan manajemen talenta adalah aktivitas strategis yang diselaraskan dengan strategi bisnis perusahaan yang bertujuan menarik pengembangan dan mempertahankan pegawai yang bertalenta pada setiap level organisasi. Dan rangkaian kegiatan manajemen sumber daya manusia untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengaktualisasikan potensi sekelompok karyawan unggulan untuk meningkatkan kinerja karyawan di dalam sebuah perusahaan. Kemudian kita juga harus mengetahui apa alasan untuk memiliki yang namanya manajemen talenta. Yang pertama, itu adalah peningkatan kompetensi kompetisi global, yaitu membuat perusahaan harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan dari berbagai daerah atau dari berbagai negara. Untuk memenangkan persaingan perusahaan perlu memiliki talenta-talenta yang unggul, dan talenta ini dapat membantu perusahaan untuk menghasilkan produk dan layanan yang inovatif, efisien, dan kompetitif. Yang kedua, perubahan dalam permintaan dan persediaan tenaga kerja. Yang mana perubahan dalam permintaan dan persediaan tenaga kerja juga menjadi alasan penting mengapa kita harus memiliki talenta dalam pekerjaan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan demografi, dan perubahan regulasi. Perusahaan perlu memiliki talenta-talenta yang dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Kemudian, yang nomor 3 adalah distribusi talenta yang tidak merata. Distribusi talenta yang tidak merata juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Talenta-talenta yang unggul tidak selalu tersedia di semua wilayah. Perusahaan perlu memiliki strategi untuk menarik dan mempertahankan talenta-talenta ini di dalam berbagai wilayah. Kemudian nomor 4, adanya pengelolaan beragam tenaga kerja di berbagai tempat. Perusahaan perlu mengelola beragam tenaga kerja di berbagai tempat untuk dapat memiliki berbagai latar belakang, budaya, dan juga bahasa. Perusahaan perlu memiliki strategi untuk mengelola keberagaman ini secara efektif dan juga efisien. Yang kelima, keterampilan dan pergeseran pikiran. Keterampilan dan pergeseran pikiran juga menjadi hal penting di dalam era digital. Perusahaan perlu memiliki talenta-talenta yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Yang keenam adalah teknologi, yang mana teknologi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi talenta. Teknologi dapat menciptakan pekerjaan baru, menghilangkan pekerjaan lama, dan mengubah cara kerja dalam suatu perusahaan. Perusahaan perlu memiliki talenta-talenta yang dapat memanfaatkan teknologi secara efektif. Yang ketujuh, adanya jurang suksesi kepemimpinan. Adanya jurang suksesi kepemimpinan juga menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan perlu memiliki talenta-talenta yang dapat menggantikan pemimpin-pemimpin yang pensiun atau meninggalkan perusahaan. Yang kedelapan, biaya kesalahan pengelolaan talenta yang meningkat. Biaya kesalahan pengelolaan talenta meningkat dalam pengelolaan talenta dapat menyebabkan kerugian yang signifikan di dalam bidang finansial, penurunan produktivitas, dan meningkatnya turnover atau perputaran. Perusahaan perlu memiliki strategi untuk mengelola talenta secara efektif dan juga efisien. Yang kesembilan, tidak adanya ukuran modal sumber daya manusia atau SDM. Tidak adanya ukuran sumber daya manusia atau SDM akan membuat perusahaan menjadi sulit untuk mengukur kinerja dan dampak dari pengelolaan talenta. Perusahaan perlu mengembangkan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan dampak dari pengelolaan talenta. Yang ke-10, kesiapan perubahan yang rendah, yang mana
akan menjadi tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan perlu memiliki talenta yang siap untuk menghadapi yang namanya suatu perubahan. Setelah itu, ada manfaat dari manajemen talenta, yaitu yang pertama, manfaat bagi organisasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya, meningkatkan produktivitas dan profit, menciptakan keunggulan bersaing, menjamin ketersediaan calon yang menduduki posisi strategis, dan menjamin efektivitas dan juga efisiensi. Yang kedua, bagi karyawan adalah untuk meningkatnya komitmen, meningkatkannya kepuasan kerja, untuk ketersediaan pola karir yang jelas, meningkatkan nilai karyawan, dan juga meningkatkan keterikatan karyawan. Setelah itu, ada ruang lingkup dari manajemen talenta. Ruang lingkup tersebut yang pertamanya adalah pekerjaan sasaran, yang mana pekerjaan sasaran ini merupakan jenis pekerjaan yang penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Pekerjaan sasaran ini harus diidentifikasi dengan jelas agar dapat dikelola secara efektif. Kemudian yang nomor 2, individu dengan potensi tinggi. Individu dengan potensi tinggi adalah karyawan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemimpin atau karyawan yang berkinerja yang tinggi. Individu ini perlu diidentifikasi dan dikembangkan agar dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, modal kompetensi. Modal kompetensi ini merupakan seperangkat keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan atau peran. Modal kompetensi ini digunakan untuk menilai potensi dari kinerja seorang karyawan. Yang nomor 4, ada jejak karir, yang mana jejak karir merupakan karir yang direkomendasikan untuk karyawan. Jejak karir ini membantu karyawan untuk merencanakan karir mereka dan mencapai tujuan dari karir yang telah direncanakan sebelumnya. Yang nomor 5, pusat penilaian. Pusat penilaian adalah proses yang digunakan untuk menilai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku secara objektif. Pusat penilaian ini dapat digunakan untuk menilai potensi karyawan, kinerja karyawan, atau kebutuhan pengembangan karyawan. Yang nomor 6, berbagi risiko pengembangan. Berbagi risiko pengembangan merupakan proses di mana organisasi berbagi tanggung jawab untuk pengembangan karyawan dengan karyawan itu sendiri. Berbagi risiko pengembangan ini dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk mengembangkan dirinya dan juga karyawan lainnya. Yang nomor 7, karyawan kinerja tinggi. Karyawan kinerja tinggi adalah karyawan yang memiliki kinerja yang konsisten di atas rata-rata. Karyawan ini perlu dipertahankan dan dikembangkan agar dapat terus memberikan dampak yang signifikan bagi organisasi atau perusahaan. Yang ke-8 adalah saluran kepemimpinan. Saluran kepemimpinan adalah jalur yang direkomendasikan untuk karyawan yang ingin menjadi seorang pemimpin. Saluran kepemimpinan ini membantu karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang sukses. Kesembilan, ada pivotal talent pool, yang mana pivotal talent pool ini adalah kumpulan karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang penting bagi keberhasilan sebuah organisasi. Pivotal talent pool ini perlu dilindungi dan dikembangkan agar dapat terus memberikan dampak yang signifikan bagi organisasi. Yang ke-10, ada segmentasi talenta khusus, yang mana proses membagi karyawan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti keterampilan, pengalaman, atau lokasi. Segmentasi talenta khusus ini dapat membantu organisasi untuk mengelola talenta secara lebih efektif. Setelah itu, kita akan membahas identifikasi tipe pekerjaan, yang mana ada 4 bagian. Yang nomor 1, ada deskripsikan aktivitas kerja atau tugas-tugas yang terlibat dalam melakukan pekerjaan. Nomor 2, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang nomor 3, data dalam rentang kinerja pekerjaan dan karakteristik tempat kerja. Setelah itu, ada definisi potensi tinggi, yang mana 35% karyawan yang dalam manajemen puncak, 25%
level kemampuan berpindah dan menjalankan dua posisi atau level di atas peran sekarang, 10% kinerja konsisten dan 25% tidak diketahui. Tujuan dari manajemen talenta adalah yang pertama, sarana untuk menerapkan konsep kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang nomor duanya untuk memahami variabel penentu kinerja, dan nomor tiga untuk menyebarkan kompetensi secara cepat dalam organisasi. Kriteria promosi di dalam manajemen talenta. Kita harus mengetahui apa itu kriteria promosi. Jadi, kriteria promosi itu adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan karyawan untuk dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Kriteria promosi dapat berbeda-beda antar organisasi atau antar perusahaan. Tetapi, secara umum kriteria promosi dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertamanya, senioritas. Senioritas adalah lamanya masa kerja karyawan dalam suatu organisasi. Senioritas seringkali menjadi salah satu kriteria promosi yang penting, terutama di organisasi yang menghargai loyalitas karyawan. Yang nomor duanya adalah kinerja. Kinerja adalah hasil kerja karyawan dalam suatu periode tertentu. Kinerja dapat diukur berdasarkan berbagai indikator seperti pencapaian target, kualitas kerja, dan perilaku kerja. Kinerja yang baik merupakan salah satu kriteria promosi yang paling penting karena menunjukkan bahwa karyawan memiliki kemampuan dan potensi untuk sukses dalam posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam manajemen talenta adalah yang pertama, kriteria harus fair atau kinerja. Manajemen talenta yang adil harus dilakukan dengan cara yang adil. Hal ini berarti bahwa proses dan prosedurnya harus jelas dan transparansi, dan juga dapat diakses oleh semua orang yang memenuhi syarat. Selain itu, prosesnya juga harus bebas dari bias atau diskriminasi. Yang kedua, seleksi berdasarkan penilaian pimpinan dulu dan sekarang. Penilaian kinerja dari pimpinan merupakan salah satu faktor yang penting dalam manajemen talenta. Namun, penilaian tersebut harus dilakukan secara objektif dan adil. Penilaian harus didasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur juga. Selain itu, penilaian juga harus dilakukan secara berkala, sehingga dapat mencerminkan kinerja karyawan secara keseluruhan. Yang nomor 3, gaji didasarkan pada kelayakan pekerjaan, bukan penilaian pimpinan. Gaji merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kinerja karyawan. Oleh karena itu, gaji harus didasarkan pada kelayakan pekerjaan, bukan penilaian dari seorang pimpinan. Hal ini berarti bahwa gaji harus ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Nomor 4, tidak ada diskriminasi. Manajemen talenta harus dilakukan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau kondisi fisik. Semua karyawan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karirnya. Kriteria di dalam manajemen talenta ada 7. Yang pertama, keterampilan komunikasi, yang mana karyawan dalam suatu perusahaan harus memiliki keterampilan komunikasi yang bagus. Yang kedua, keterampilan pemecahan masalah, yang mana karyawan dalam suatu perusahaan harus mampu memecahkan sebuah permasalahan yang sedang dialaminya. Yang nomor 3, pertimbangan dan kesadaran terhadap orang lain. Yang keempat, kemampuan mempengaruhi orang lain. Yang kelima, kemampuan mengorganisasi dan merencanakan. Nomor 6, dorongan untuk berprestasi. Dan nomor 7, toleransi terhadap stres atau ketidakpastian. Karyawan yang berkembang akan menghasilkan nilai ekonomis yang positif daripada karyawan yang tidak dikembangkan, dan kemampuan karyawan akan memberikan kelebihan dibandingkan dengan kompetitor. Selanjutnya, kemampuan untuk dipublikasi. Superkeeper merupakan talenta tertinggi di dalam sebuah organisasi. Keeper selalu berinovasi. Solitizen merupakan sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan. Misfit adalah tidak memenuhi kinerja. Model manajemen talenta terpadu ada 7. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu model manajemen talenta terpadu.
Jadi, model manajemen talenta terpadu adalah sebuah kerangka kerja yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaiknya. Model ini terdiri dari 6 elemen utama. Yang pertama, strategi bisnis, yang merupakan manajemen talenta harus selaras dengan strategi bisnis organisasinya. Artinya, manajemen talenta harus dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran bisnis organisasi. Yang kedua, identifikasi talenta. Organisasi perlu mengidentifikasi siapa saja karyawannya yang memiliki potensi untuk menjadi talenta. Identifikasi talenta dapat dilakukan dengan cara misalnya melalui penilaian kinerja, tes psikologi, atau penilaian 360 derajat. Nomor 3, penilaian talenta. Penilaian talenta dilakukan untuk mengukur kinerja, kompetensi, dan potensi seorang karyawan dalam suatu perusahaan. Hasil penilaian talenta digunakan untuk menentukan jalur karir dan pengembangan seorang karyawan. Yang nomor 4, pengembangan talenta. Organisasi perlu menyediakan berbagai program pengembangan untuk membantu karyawan mengembangkan kompetensi dan potensinya. Program pengembangan dapat berupa pelatihan, mentoring, dan juga penugasan. Yang kelima adalah retensi talenta. Organisasi perlu melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan karyawan terbaiknya. Upaya retensi talenta dapat berupa pemberian kompensasi dan kompetitif, pengembangan karir yang jelas, dan lingkungan kerja yang positif. Yang keenam adalah kepengurusan talenta, yang mana organisasi perlu memiliki sistem dan proses yang terintegrasi untuk mengelola talenta. Sistem dan proses ini harus dapat mendukung aktivitas pelaksanaan manajemen talenta. Isu strategisnya ada 6. Yang pertama, kesadaran yang rendah terhadap manajemen talenta. Yang kedua, kurangnya dasar pemahaman pengelolaan talenta di organisasi. Yang ketiga, komunikasi yang buruk atasan dan bawahan. Yang keempat, kurangnya peran kepala departemen. Yang kelima, kurangnya kejelasan tentang lingkungan hidup dan tujuan keseluruhan dari implementasi manajemen talenta. Dan yang keenam adalah perginya talenta terbaik meninggalkan sebuah organisasi atau perusahaan. Elemen manajemen talenta. Elemen dari manajemen talenta mengenai materi ini, yang pertama ada menarik talenta, yang mana proses dalam menarik talenta ini melalui 4 proses. Yang pertama, perencanaan talenta. Yang kedua, proses rekrutmen. Proses rekrutmen adalah proses di mana perusahaan mencari dan merekrut karyawan baru untuk menggantikan karyawan yang sudah pensiun atau karyawan yang sudah meninggalkan perusahaan. Yang ketiga, proses seleksi, yang mana dalam rekrutmen HRD dari perusahaan atau organisasi akan menyeleksi yang mana karyawan yang bisa dan patut untuk diterima dan bekerja di dalam perusahaan tersebut. Dan yang keempat adalah proses orientasi talenta. Mengembangkan talenta, yang pertama adalah manajemen kinerja, yang kedua pemetaan talenta, yang ketiga analisis kebutuhan pengembangan dan pembelajaran, perluasan dan pengkayaan pekerjaan, pemberian penugasan khusus, pelatihan pengembangan di tempat kerja, choosing dan mentoring, sampai pelatihan lintas divisi. Yang keempat, implementasi pengembangan dan pembelajaran serta review dari talenta. Mempertahankan talenta terdapat 3 cara. Yang pertama, perencanaan karir, yang mana sebelum karyawan masuk dan bekerja di dalam suatu perusahaan, seorang karyawan tentu sudah menentukan dan merencanakan karirnya ke depan, sehingga dia memutuskan untuk mencari pekerjaan dan melamar ke dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Yang kedua, perencanaan suksesi, yang mana seorang karyawan yang bekerja dan melamar di suatu perusahaan tentu dia sudah merencanakan jalur kesuksesannya dan memutuskan untuk melamar kerja di dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga, mengikat talenta. Perencanaan talenta. Yang pertama, analisis kebutuhan talenta. A. Ada visi, misi, strategi, dan persyaratan kebutuhan talenta. Yang B, kunci penggerak bisnis. Yang C, persaingan dan kriteria pemimpin. Dan D,
budaya, dan nilai-nilai perusahaan. Identifikasi posisi kunci. Yang pertama, posisi apa yang terkait langsung dengan operasional utama bisnis perusahaan. Yang kedua, posisi apa saja yang menentukan kinerja bisnis perusahaan. Yang ketiga, posisi apa saja yang menentukan pertumbuhan bisnis perusahaan. Yang keempat, posisi apa saja yang sangat menentukan naik turunnya biaya perusahaan. Dan yang kelima, posisi apa saja yang menuntut penguasaan kompetensi yang jarang tersedia di pasar tenaga kerja. Yang ketiga, analisis kelompok talenta level struktural. Identifikasi kompetensi yang dibutuhkan, keahlian, pengetahuan, dan sikap dalam menyelesaikan pekerjaan, serta identifikasi kompetensi diperlukan sebagai dasar untuk menentukan program. Tugas manajemen tingkat atas adalah merencanakan kegiatan strategis, menentukan strategi jangka panjang, mengarahkan perusahaan, membuat kebijakan dan keputusan yang berlaku secara umum. Tugas manajemen tingkat menengah. Yang pertama, implementasi strategi ke aktivitas operasional. Yang kedua, implementasi kebijakan dan keputusan dari manajemen tingkat atas. Tugas dari manajemen tingkat bawah: memastikan pekerjaan dilakukan dengan baik, memastikan perencanaan dilaksanakan sesuai, dan membantu manajemen tingkat menengah mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Program pengembangan kelompok talenta level fungsional. 1. Permasalahan teknis yang sering muncul. Yang kedua, kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, program pengembangan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Rekrutmen dan seleksi talenta. Rekrutmen internal. Yang pertama ada job posting, memberikan kesempatan bagi karyawan yang memiliki kompetensi untuk dapat masuk ke dalam kelompok talenta. Yang kedua, talent inventory, penggunaan data perusahaan tentang karyawan yang berkompeten yang dimiliki untuk mengisi suatu posisi di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keuntungan rekrutmen internal: yang pertama, media promosinya positif. Yang kedua, membangun moral karyawan. Yang ketiga, mendorong individu berkualitas dan berambisi. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan seleksi yang bagus karena informasi berkaitan dengan kinerja individu yang telah tersedia. Yang kelima, lebih murah dibandingkan rekrutmen eksternal. Dan yang keenam, mengurangi biaya orientasi. Rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah terdiri dari berbagai bentuk. Yang pertama, informasi dari orang dalam. Yang kedua, perusahaan pencari tenaga kerja. Yang ketiga, agen swasta. Yang keempat, institusi pendidikan. Yang kelima, iklan elektronik dan media. Yang keenam, penempatan WNA dan headhunter. Keuntungan rekrutmen eksternal: yang pertama, menciptakan pemahaman persepsi mengenai brand perusahaan dan membedakan antara persepsi dan realitas. Seleksi talenta. Tahap 1, menentukan kriteria kompetensi yang dibutuhkan. Tahap 2, memilih prediktor dan teknik penilaian yang sesuai. Tahap 3, menetapkan kapan mengukur setiap prediktor. Dan tahap 4, mengelola informasi dan memilih kandidat yang sesuai. Kesalahan rekrutmen dan seleksi: yang pertama, tidak melakukan pemeriksaan secara hati-hati, terlalu mengandalkan ijazah, rekrutmen hanya mengisi lowongan yang ada, memberi janji kosong, kekurangan dalam keterampilan wawancara, calon tidak diminta untuk membuat proposal, merekrut orang-orang dekat yang telah dikenal, merekrut calon yang tidak sesuai, dan ketidakcukupan informasi. Orientasi talenta. Manfaatnya ada 4. Yang pertama, untuk memberikan motivasi kepada karyawan. Yang keduanya, untuk memberikan semangat kerja pada karyawan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman akan tugas seorang karyawan. Dan yang keempat, menurunkan turnover perputaran karyawan dalam satu perusahaan. Program onboarding. Yang pertama, tahapan dan jangka waktu pelaksanaan program. Tahap 1, pengenalan dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan informasi di luar pekerjaan. Tahap 2, pelaksanaan penugasan oleh karyawan baru. Dan tahap 3, pengukuran kinerja telah menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 180 hari. 2, pelaksanaan program disertai dengan penugasannya. Boleh dilihat di PPT yang telah diberikan untuk tabel-tabelnya. Dan selanjutnya ada 3 indikator keberhasilan dalam program onboarding. Yang pertama, ukuran operasional, yaitu hasil evaluasi oleh stakeholder, penggunaan sumber daya yang tersedia, dan frekuensi penggunaan. Ukuran manajemennya: yang pertama, produktif dalam menggunakan peralatan, informasi, sumber daya, dan kontak.
Yang kedua, pembuatan terencana dan efektif oleh karyawan baru serta hasil evaluasi oleh kepala departemen dan departemen sumber daya manusia. Yang kedua, ada ukuran strategis, eksekusi rencana kerja secara efektif, tidak terjadi pengunduran di dalam jangka waktu 6 bulan, 100% puas dengan kinerja yang ditunjukkan dan karyawan baru mencapai target yang diberikan. Penetapan target individu dan kelompok. Kebutuhan untuk meningkatkan kinerja perusahaan berdasarkan tuntutan di lingkungan bisnis. Kondisi internal perusahaan mencangkup kesiapan infrastruktur, sarana, prasarana, dan kesiapan SDM lainnya seperti kondisi keuangan dan kesiapan sumber daya. Deskripsi pekerjaan masing-masing individu maupun kelompok dan tim, hasil evaluasi hasil penilaian kinerja periode sebelumnya. Syarat target kinerja, yang pertama adalah spesifik, yang kedua harus terukur, yang ketiga dapat diraih, yang keempat relevan, dan yang kelima adalah berjangka waktu. Manajemen kinerja. Komponennya ada terdiri dari 4 komponen. Yang pertamanya kompetensi yang meliputi pengetahuan, perilaku individu dan juga tim. Yang kedua pengembangan dan kompensasi. Yang ketiga motivasi dan produktivitas, dan perencanaan dan perubahan strategis. Etika penilaian dalam manajemen talenta. Yang pertama adalah saling menghargai, yang mana atasan dan bawahan ataupun sesama dari kepala divisi atau sesama karyawan harus saling menghargai satu sama lain. Yang kedua harus adil tanpa membedakan ras, suku dan agama, dan transparansi antar sesama karyawan dalam satu perusahaan. Umpan balik efektifnya ada 10. Yang pertama, umpan balik diberikan setelah pekerjaan dilakukan. Umpan balik diberikan pada hasil nyata. Umpan balik diberikan dalam bentuk gambaran, mengacu pada perilaku spesifik, didefinisikan dengan contoh dan perilaku yang positif, ajukan pertanyaan yang membanding, menyeleksi isu kunci, fokus, berikan umpan balik yang positif, dan berikan umpan balik yang konstruktif. Metode dalam hal ini terdapat dalam beberapa metode, yaitu yang pertamanya adalah metode sifat. Tetapi sebelum kita membahas apa itu metode sifat, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu metode manajemen kinerja. Metode manajemen kinerja adalah serangkaian proses yang digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Metode manajemen kinerja dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa fokus, yaitu metode sifat berfokus pada karakteristik, berfokus pada perilaku karyawan, berfokus pada hasil kerja karyawan, dan berfokus pada kinerja karyawan yang lainnya. Metode sifat adalah metode penilaian kinerja yang paling sederhana yang dilakukan dalam sebuah perusahaan, yang mana metode ini menggunakan skala penilaian untuk menilai karakteristik pribadi karyawan seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ada 2 jenis skala penilaian yang umum digunakan. Yang pertama adalah skala rating numerik menggunakan angka, dan skala rating deskriptif menggunakan deskripsi untuk menilai karyawan. Yang kedua, metode perilaku, yang mana metode perilaku adalah metode penilaian kinerja yang lebih kompleks daripada metode sifat. Ada 2 jenis metode perilaku ini yang digunakan secara umum pada suatu perusahaan. Yang pertama BARS dan BOS, yang mana BARS adalah metode penilaian kinerja yang menggunakan skala penilaian untuk menilai perilaku karyawan, seperti menggambarkan kinerja yang baik, buruk, dan diantaranya. Serta BOS adalah metode penilaian kinerja yang menggunakan checklist untuk menilai perilaku karyawan. Yang ketiga, metode berorientasi hasil, yang mana metode ini adalah penilaian kinerja yang berfokus pada hasil kerja dari seorang karyawan. Beberapa metode yang digunakan dalam metode berorientasi hasil adalah metode sasaran, metode anggaran, dan metode produktivitas. Yang keempat adalah metode pembanding, yang mana metode ini adalah metode penilaian kinerja yang membandingkan kinerja karyawan dengan karyawan lain.
Ada 3 jenis metode pembanding yang umum digunakan. Yang pertama metode ranking, yang kedua metode four-set distribution, dan yang ketiga adalah penilaian yang menggunakan tingkat persentase. Baiklah, sekian dari saya. Jika kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.